Oke teman-teman, saat ini ya kita akan membahas salah satu komentar dan pertanyaan dari rekan kita, dari teman kita, dari Bang RSC Unyu. Jadi ini cerita ya teman. Jadi komentarnya seperti ini, Bang. Ini sekalian nanya ya, Bang mau nanya bikin 3,5 kilo gitu kan. Dapat minim 300 biji. Jadi membuat adonan 3,5 kilo. Terus dapat minim 300 biji. Dijual dengan harga 500 perak gitu kan. Kira-kira udah untung belum, Bang? Nah, soalnya saya nggak pernah ngitung modal setiap bikin. Soalnya masih belajar juga sambil dijual ibu saya. Jadi memang ini abangnya Bang RSC Unyu ya, di apa kalau nama di akunnya ini, karena ini pas di dashboard jadi susah bukanya. Nah kalau kita perhitungkan gitu teman-teman ya, kalau ini bikin 3,5 kilo, kemudian dapat 300 biji ya, sebenarnya bagus sekali ya teman. Artinya kalau dari per kilo itu kan, per kilo artinya kan dia dapat sekitar 80 potongan ya. Cuma harganya itu 500 rupiah. Artinya memang sangat murah sekali karena mungkin ini potongannya lebih kecil ya. Kalau kita yang standar itu paling kan dari per kilo ya, yang kita di harga jual harga 1.000 gitu kan. Jadi baik itu roti goreng ataupun cakwe, jadi kita mampu paling jadi potongan 50 ataupun 60, kecuali kita yang di Kalimantan gitu kan, itu sampai potongan 80 bahkan sampai 100 kalau dengan mixer gitu kan, dengan mesin lah gitu kan. Jadi kalau ini masih belajar membuat 3,5 kilo, minimal dapat 300 biji. Jadi 300 biji kan, kalau dinominalkan artinya 500 rupiah itu kan dari per piece-nya ya. Artinya mendapatkan uang 150.000 gitu kan, dari 3,5 kilo. Artinya kan di rata-rata, ini hanya secara logika sih, saya tidak mengkalkulasi secara rinci. Artinya dari per kilo itu dia menghasilkan sekitar 40 ribuan sampai ke 50, artinya 40-an lah gitu kan. Kalau dihitung-hitung secara modal ya, kalau kita menghitungnya per bahan kita membelinya itu nggak masuk. Cuma kalau kita akumulasi gitu, karena jualan kayak gini teman-teman ya, itu lebih rumit menghitungnya gitu. Rumitnya gini, kalau kita beli bahan dikit-dikit gitu kan, ya gimana ya, terasa lebih mahal, lebih berat. Begitu juga kalau beli banyak bahan gitu kan, akan lebih berat lagi kan, repot kan seperti itu. Jadi kalau kita beli banyak sekalian tapi untuk beberapa kali membuat, jadi kan tidak terasa ya, jadi harganya lebih murah. Kemudian apalagi ya teman, ya intinya gitu ya teman. Jadi kalau umpamanya ini salah satunya, kita beli mentega gitu kan, mentega tuh nggak mungkin juga kita beli 2 on 3 on, sedangkan kita membuat 3 kilo gitu kan, 3 kilo tepung terigu untuk bahan gitu kan. Nggak mungkin juga kita beli 3 ons atau seperempat kan, ya bisa jadi kan. Cuma kan kita mungkin beli sekilo, jadi kalau dihitung kalkulasi semua bahannya lebih mahal. Begitu juga dengan bahan lain, seperti contohnya gula pasir. Ini yang real aja ya teman. Beli gula pasir kalau untuk ukuran 3,5 kilo gitu kan, upahnya itu buat roti goreng semua gitu kan. Artinya kita butuh gula pasir itu sekitar 7 on. Nggak mungkin kita ngepas beli 7 on kan, artinya belinya harus kilo kan, seperti itu. Nah sehingga banyak gitu kan yang dikeluarkan gitu kan, modal awalnya gitu kan, apalagi dengan pengembang ragi instan. Kalau kita beli yang per pack kecil itu memang rugi, tapi kalau kita beli yang 500 gram itu mahal, tapi untuk beberapa kali lebih awet kan gitu kan, jadi bahannya itu akan lebih mahal. Nah kembali ke ini ya teman, kalau Mas RSU Unyu eh, ini kira nanyanya kan dapat keuntungan nggak gitu kan, dari yang saya jabarkan tadi dapat keuntungan nggak. Ya kalau secara kita tidak memprediksi secara globalnya segitu tuh sebenarnya sudah untung, karena saya kira ya, saya anggarkan sekarang itu kalau membuat itu cakwe ataupun roti goreng itu mungkin
modal untuk kita itu sekitar 30.000 gitu kan. Sekarang ya, kalau dulu sih saya kalkulasinya 5 tahun yang lalu itu hanya belasan ribu sampai 20.000. Kalau sekarang nggak berat ya, apalagi harga minyak mahal segala macam. Jadi per kilo itu ya saya anggap kira-kira saja gitu kan, kira-kira itu modalnya 30.000. Makanya kalau saya di sini dapat 60.000, artinya kan masih punya untung 30.000 dari per kilo ya kan, seperti itu. Nah kalau ini kan untungnya seluruhannya, jadi kalau hasilnya secara nominal dari per kilo itu menghasilkan 40.000. Jadi kalau modal 30.000 yang saya katakan masih punya sisa 15 ribuan, 10 ribu, 15 ribuan atau selebihnya gitu kan. Nah jadi kalau bicara masalah untung, kita untung cuma maksimal belumnya. Nah itu yang menjadi pertanyaan, karena yang namanya kita dagang setelah balik modal itu namanya untung kan, cuma maksimal tidak kan gitu ya teman. Nah itu yang menjadi suatu permasalahan. Nah permasalahan di sini adalah kenapa sih harga 500 gitu kan. Ya saya maklum gitu kan, karena di daerah Jawa terutama ya masih banyak saya menjumpai itu yang harga jualnya masih 500 per piece ya, baik itu bolang-balik ataupun cakwe ya seperti itu. Nah itu yang saya herankan gitu kan, apa memang harga ekonomi itu di sana memang sangat rendah sekali atau bagaimana gitu kan. Tapi ada juga di kota-kota yang kota besarnya gitu kan, itu ya jualnya sudah seribuan gitu kan, sudah seribuan. Nah, otomatis kan, tapi 1.000 itu harga potongannya gede-gede teman-teman. Sebenarnya sama aja, mereka yang 500 potongannya kecil-kecil, ini teman-teman ada yang gede-gede 1.000 gitu kan. Jadi kalau dipotong-potong itu sama aja gitu hasilnya. Makanya gimana ya, kita harus mengikuti perkembangan gitu kan, harga-harga itu mengikuti gitu kan. Tapi ya nyatanya masih untung. Artinya kalau kita kalkulasi berdagang atau jualan bolang-balik dan cakwe ini, kita kan masih punya keuntungan dari modal ya, itu kan 50% dan seperti itu. Jadi yang saya katakan tadi, modal itu adalah 30.000, itu sudah kita maksimalkan kan. Jadi kalau per kilo kita masih bisa mendapatkan 50.000, itu kan masih punya keuntungan gitu kan, artinya 20.000 keuntungan. Jadi kalau kita membuat 5 kilo, artinya 100.000 kita punya keuntungan atau kelebihan dari modal tadi kan, seperti itu. Nah kalau seterusnya gitu kan, kalau saya umpamanya ini hari-hari ini sekarang ya bikin 8 kilo, saya itu jadi uang 500-an gitu kan, seperti itu. Ya kan, dibagi saja 5 kilo berarti kan hampir 70.000 kalau saya teman-teman ya. Jadi masih punya sisa. Jadi dari keuntungan itu kalau dari modal anggap aja 65.000 gitu kan, 65.000. Jadi dari modal 30.000 dari per kilo, saya masih punya sisa 35.000. 35.000 kali 8 artinya 3 kali 8 24, artinya masih punya keuntungan 250.000 gitu. Seperti itu ya. Itu kalkulasi yang saya terapkan gitu. Tapi kan tidak semua ya bisa definisikan itu teman-teman, karena memang jualan bolang-baling dan cakwe ini rumit ya, belanjanya juga yaitu tidak sekali pakai gitu loh. Artinya ya kalau saya sendiri contohnya teman-teman, beli tepung satu sak itu kan harganya memang mahal gitu kan, harganya di atas 230-an kalau di sini ya, tapi kan dipakai 3 hari kan, seperti itu. Nah itu kan, jadi contoh kecilnya aja, ini saya tarik gamblangnya gitu teman. Saya setiap belanja itu mencapai angka 700.000, itu sekali belanja ya, untuk 3 hari ke depan gitu kan ya, maksud teman ya. Jadi seluruhan saya belanja itu habis sekitar 700.000 gitu kan. Nah itu untuk 3 hari ke depan. Jadi kalau 3 hari dibagi 3 kan nantinya kan gitu. Kita sekarang bicara masalah yang saya dapatkan rata-rata. Kalau saya masih ini sih, kita minimal pendapatan minimal 450 per hari gitu kan. Jadi kalau dikali 3 berarti kan 13,5 ya, artinya 1.350.000 gitu kan. Itu 3 hari ya teman-teman. Nah dikurang modal tadi 700.000 gitu kan, berarti saya masih punya keuntungan 650.000. Itu kalau sudah saya minimalkan ya teman. Padahal biasanya saya itu dapat 500 sekian, 5,5 gitu kan, 5 berapa kadangnya, kalau anjur-anjurnya 4,5. Tapi kan sudah saya minimal. Kalau saya ada kalikan dengan 500, berarti kan keuntungan saya sudah 800.000 itu dari 3 hari ya teman-teman. Nah itu
itu apa ya, mudahnya ya, kita anggap mudah ngitungnya gitu, artinya seperti itu ya. Jadi nah kalau kalau kita kembali ke punya ini tadi, abang ini tadi, ya kalau masih belajar dengan segitu ya saya rasa untung, karena itu potongan kecil-kecil. Yang penting dari per kilo itu usahakan di atas 40.000 gitu kan, itu masih punya, artinya kita ya masih punya apa ya, keuntungan walaupun tipis ya teman-teman. Sehingga kalau bisa ya targetnya minimal 50.000 dari per kilo. Kalau saya sendiri dari dulu targetnya minimal itu 60.000, sehingga ya masih punya separuh ya, artinya dari modal tadi kan, modal 30.000, keuntungan 30.000. Kalau pokoknya kita bisa bikin 10 kilo, artinya kita punya keuntungan 300.000 kalau 10 kilo. Tapi kalau 8 kilo ya 8 kali 3 24, sekitar 2,5 setiap hari ya, seperti itu. Nah jadi itu teman-teman sedikit apa ya, kita menjawab ini pertanyaan ini, sharing ya, sekedar pengetahuan kita aja gitu kan, itu gamblangnya gitu. Karena memang rumit sekali kalau kita bicara masalah keuntungan yang secara pasti, yang realnya, karena kebutuhan kita juga banyak. Oke, terima kasih, kita berjumpa lagi ya teman-teman di sesi-sesi berikutnya.